Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin ya. Ya, kita kemarin ramai membahas soal ELA, Error Level Analysis. Itu seketika mencuat ramai ketika Roy Suryo menggunakan itu sebagai salah satu acuannya atau riset yang dimana dia ingin memaksa masyarakat mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan error level analysis ini. Ya, tapi ketika kemarin kita melakukan uji coba riset dan kemudian memasukkan foto ijazah Bapak Jokowi ke dalam program forensically yang di dalamnya juga lengkap semuanya, ada ELA, ada noise teman-teman. Pokoknya di dalam lengkap kita sudah bahas kemarin. Ya, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang Roy Suryo katakan. Dan saya sangat-sangat senang banyak orang yang teredukasi, yang mengerti teman-teman. Nah, di sini kita mungkin akan bahas lebih lanjut lagi soal ELA ini agar supaya ini lebih terang benderang, karena ini bukan hanya membantah soal pernyataan dari Roy Suryo, tapi saya berharap ini bisa mengedukasi masyarakat lebih luas agar supaya jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang menggunakan digitalisasi yang begitu maju hari ini dengan mereka menjadikan sebuah sarana untuk melakukan penipuan dalam hal-hal digital seperti ini. Misalnya mereka bisa palsukan data-data, mereka bisa palsukan surat-surat, bukti transfer dan sebagainya teman-teman. Dan hal ini bisa kita lakukan untuk mencegah agar supaya kita tidak tertipu. Makanya kemarin saya memberikan edukasi kepada kalian semua untuk bisa mengerti soal ELA ini. Karena teman-teman bisa melakukan secara mandiri. Teman-teman bisa melakukan secara mandiri. Mungkin kalau Bapak Ibu semua yang sudah sakit kepala mau belajar soal website atau program dalam sebuah website ini, kalian bisa minta anak-anak kalian untuk melakukan hal ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya, jadi ELA ini adalah error level analysis. Saya akan coba menjelaskan kepada kalian sekalian semua, semoga ini bisa bermanfaat teman-teman. Tujuan utama dari ELA ini, error level analysis ya. Tujuan dari error level analysis ini adalah untuk mendeteksi manipulasi digital pada gambar. Jadi apa yang dikatakan oleh Roy Suryo kemarin benar ya. ELA ini tujuannya untuk manipulasi, cuman hasilnya yang dia manipulasi. Khususnya pada gambar dalam format JPEG. Ini teknik dalam bidang digital image forensik yang digunakan untuk mencari jejak editing ya. Seperti penempelan objek dari gambar lain, penambahan elemen, atau modifikasi sebagian area dari gambar. Tujuan utama dari ELA ini adalah mendeteksi bagian gambar yang telah diedit atau dimanipulasi. Itu tujuan utamanya ya. Gambar JPEG menyimpan data dengan kompresi lossy, artinya setiap kali disimpan kualitasnya sedikit menurun. Jika sebagian gambar diedit dan disimpan kembali, perbedaan tingkat kompresi antar bagian bisa terlihat. Yang kedua, mengidentifikasi area yang tidak konsisten. Kita sudah bahas yang kemarin ya. Ternyata ketika kita masukkan foto ijazah Bapak Jokowi dalam sebuah website atau program ELA ini teman-teman, ternyata itu area kompresinya itu benar-benar konsisten. Tidak ada satu level error yang mencolok teman-teman. Jadi ELA menyoroti area yang tidak memiliki level error yang seragam, biasanya hasil dari editan. Mengevaluasi keaslian gambar penting dalam forensik digital, jurnalisme, investigasi penipuan, hingga analisis berita palsu. Mungkin ini juga yang dipakai oleh ahli-ahli digital forensik yang suka mendeteksi untuk atau membuktikan bahwa sebuah foto itu hasil editan atau tidak. Jadi pantas saja seorang Roy Suryo, seorang Rismond pasti akan menggunakan hal-hal seperti ini sebagai salah satu pembuktian. Mereka membuktikan keaslian sebuah gambar ya. Error level analysis, karena mereka ada sekelas ahli digital forensik. Lantas kemarin ada yang mengatakan, "Bang, ayo kalau kamu debat, adu bukti sama Roy Suryo, adu bukti silakan Anda tatap muka, adu bukti sama Rismond." Bang, harga diri mereka mau taruh di mana? Mereka nggak malu apa kalau mau nantang saya ya? Mereka itu gelarnya ahli digital forensik. Lah saya ini hanya seorang anak muda yang mau improve pengetahuan, mau upgrade pengetahuan agar supaya kita tidak bodoh-bodoh amat.
kita tidak mudah tergiring opini oleh mereka yang memiliki gelar ahli. Kita juga harus menguji segala sesuatu. Tidak ada salahnya untuk kita menguji atas pemberitaan yang beredar, mau menyatakan sesuatu hal. Makanya di dunia yang serba terbuka ini, apalagi ChatGPT. ChatGPT itu AI, teman-teman, artificial intelligence. Kalian bisa tanya apa saja di ChatGPT. Ya, kalian bisa berkomunikasi, bahkan kalian bisa curhat di sana. Bahkan AI itu kalau kalian lebih sering berinteraksi dengan AI, kalian bahkan gak bakalan sadar bahwa itu adalah AI. Mungkin saja kalian berpikir ini adalah teman saya. Karena AI itu benar-benar namanya artificial intelligence, ya. Kecerdasan buatan. Itu benar-benar akan dia akan mendeteksi, menganalisa dan mencoba mencari jawaban atas setiap apa yang kita tanyakan, ya. Makanya di dunia yang serba modern, keterbukaan informasi yang begitu canggih soal AI ini, teman-teman, ya, sangat-sangat terbatas kita kalau kita hanya sebegitu saja mempercayai perkataan orang lain, apalagi dalam menentukan atau menyatakan sesuatu ini palsu atau tidak, ya. Apalagi soal hal-hal yang sangat sensitif seperti ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Ya, makanya kemudian cara kerja singkat ELA adalah gambar JPEG disimpan ulang dengan kualitas sedikit lebih rendah, misalnya 95%. Selisih antara gambar asli dan gambar yang disimpan ulang dihitung. Selisih error disesuaikan dalam bentuk gambar. Kemudian area dengan error level terlalu rendah atau terlalu tinggi dibanding sekitarnya dicurigai sebagai hasil manipulasi. Ya, jadi kalau ada perbedaan area seperti yang kita lihat kemarin dalam pembahasan kita, sebentar saya tunjukkan ya. Seperti ini. Kita membahas seperti ini yang kemarin ya. Jika ada perbedaan level area seperti ini, itu patut dicurigakan. Ya, bukan 100% ELA ini mengatakan bahwa ini pasti editan, karena bisa saja ada kemungkinan terjadi error atau apa dalam setiap program. Tapi jika ada hal seperti ini, maka error level analisisnya ini akan mengatakan bahwa kemungkinan besar ini diedit. Dan kemudian apakah ini sudah 100% benar? Ketika saya tanya ChatGPT soal AI ini, maka dia mengatakan bahwa bisa saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini. Ada juga ya, sama juga dengan FaceMatch kemarin. Ada faktor-faktor yang benar-benar bisa mempengaruhi akurasi, yaitu bagaimana soal ketajaman gambar, ya, kualitas gambar yang mempunyai resolusi yang lebih rendah, dan kemudian perbedaan usia, aksesoris yang dipakai, itu akan mempengaruhi ya akurasi dari FaceMatch itu sendiri, teman-teman. Makanya di sini saya sudah membuat sebuah analisis digital forensik sederhana versi saya, teman-teman. Ya, apakah saya ahli digital forensik? Tidak. Tapi setiap kita bisa untuk melakukan analisis secara mandiri soal digital. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman. Ini soal ini ya, teman-teman ya. Analisis ijazah ELA soal dokumen ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Ketuhanan, tanggal sekian tidak diketahui, format file JPEG hasil digitalisasi dan dokumentasi fisik. Ya, ini teman-teman. Sebenarnya ini analisis ijazah ini, ya, saya mau tegaskan kepada kalian, saya membantu untuk mencari tahu segala sesuatu itu berdasarkan dengan AI juga, teman-teman. AI dari ChatGPT. Makanya ya kita sudah bisa mengakses segala sesuatu. Makanya ini hasil pengamatan ELA ya. Ini berdasarkan ChatGPT ya. Ya, ini berdasarkan ChatGPT yang dimana ini adalah artificial intelligence atau AI yang seperti mereka sebutkan. Ya. Tujuan analisis, tujuan adalah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi digital pada dokumen ijazah menggunakan metode error level analysis. Namun, perlu dicatat bahwa ELA tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya penentu keaslian dokumen. Garis bawahi dulu teman-teman ya, sebagai disclaimer, bahkan AI itu sendiri, artificial intelligence itu sendiri, mengatakan bahwa ini perlu dicatat bahwa ELA tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya penentu keaslian dokumen. Di situ kita pahami terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, hasil pengamatan ELA.
ELA dilakukan dengan penyimpan ulang dokumen dalam format JPEG berkualitas 90% lalu menganalisis selisih kompresi. A. Foto dan stempel. Ini foto dan stempel berbicara soal foto Pak Jokowi dan stempel yang ada. Indikasi yang ada adalah sangat terang pada hasil ELA. Interpretasi perbedaan kompresi signifikan. Kemungkinan penyebab hal itu adalah foto ditempel secara fisik sebelum dipindai, kemudian stempel menggunakan tinta basah yang kontras saat scan. Itu berbicara soal cap di sebelah fotonya Pak Jokowi. Nah, di sini pun AI mengidentifikasi kemungkinan besar ijazah Pak Jokowi itu. Sebentar ya, saya tampilkan aja di sini ya supaya teman-teman tidak. Saya open file, masukkan dulu foto Pak Jokowi, ijazah. Nah, kemungkinan itu AI-nya mengidentifikasi bahwa ini fotonya Bapak Jokowi ini itu ditempel terlebih dahulu, kemudian di-scan. Itu berbeda dengan zaman sekarang ya teman-teman ya. Bahkan dia bisa mengidentifikasi hal sedetail itu loh teman-teman. Soal misalnya yang ini. Soal bagaimana kemungkinan penyebab itu foto ditempel secara fisik sebelum dipindai. Pindai ini seperti scan atau difoto. Ya, atau di dokumentasi, tapi pada waktu itu belum di-scan, mungkin disimpan. Karena foto yang beredar ini adalah foto ijazah yang difoto pakai kamera, ya, bukan di-scan teman-teman. Akan tapi di sini saya mau mengatakan bahwa AI ini menjelaskan bahwa foto ditempel secara fisik sebelum dipindai. Pada tahun itu, pada tahun saya juga, saya lulus sekolah SD, SMP itu kita kan foto pakai pas foto, kemudian kita disuruh tuh bawa pas foto sebelum ijazah. Dan pas foto itu ditempel secara manual. Ini yang dimaksud oleh AI ini, berbicara soal foto ditempel secara fisik sebelum dipindai. Ditempel secara manual teman-teman, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ijazahnya itu diedit dalam sistem komputerisasi, kemudian foto yang ada, fotonya ini bukan sudah berupa fisik lagi, tapi foto kita, foto 3x4 kita itu dimasukkan dalam aplikasi Photoshop, kemudian diedit dan dimasukkan tanpa perlu ditempel secara manual. Itu zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu ya, itu ditempel secara manual. Ya, jadi semuanya dilakukan manual, kemudian stempel capnya itu menggunakan tinta basah yang kontras saat scan. Tinta basah itu maksudnya tinta yang cap yang pakai tinta, teman-teman. Kalau sekarang kan dalam dunia digitalisasi ini, cap itu sudah pakai file PNG ya capnya. Ada banyak sekali cap-cap yang sudah tidak menggunakan tinta basah sekarang, tapi sudah menggunakan digital ya untuk cap. Kemudian tanda tangan dekan. Nah, ini tanda tangan dekan, sampai tanda tangan dekan juga dideteksinya, teman-teman. Indikasi terlihat terang namun tidak merata, ya. Terlihat terang namun tidak merata. Kemudian interpretasinya adalah kemungkinan efek dari tinta atau penandatanganan manual yang dipindainya. Ya, efek dari tinta atau penandatangan manual. Jadi bahkan AI juga mengidentifikasi bahwa tanda tangan yang dipakai adalah tanda tangan manual. Sebenarnya masih banyak juga sampai detik ini tanda tangan yang dipakai secara manual, tapi tidak sedikit juga ya orang-orang memakai tanda tangan digital, teman-teman. Ya, sekarang juga kalau misalnya ada orang-orang yang mau melakukan pinjol, ya tanda tangannya sudah pakai tanda tangan elektronik, teman-teman. Ya, tanda tangannya di tab, di aplikasi itu sudah tidak memakai tinta lagi, ya. Tapi di sini dia mengidentifikasi bahwa kemungkinan efek dari tinta atau penandatanganan manual sehingga membuat indikasi terlihat agak terang namun tidak merata, yaitu karena efek tinta ya dan penandatanganan yang manual. Kemudian di sini sudah membahas soal tanda tangan rektor lagi ya. Ini sampai tanda tangan rektor. Indikasinya adalah lebih gelap dan tampak alami. Interpretasinya adalah tidak menunjukkan tanda tangan manipulasi digital. Ya tentu saja, semua yang dipakai dalam proses ijazah Pak Jokowi di tahun 80-an itu, semuanya itu kebanyakan menggunakan manual untuk tanda tangan, teman-teman ya. Jadi tanda tangannya itu semuanya manual. Kalau untuk penulisan teks dan sebagainya, di sini ada teks, judul, dan umum. Indikasinya adalah kompresi seragam. Jadi dia mendeteksi untuk setiap teks, judul, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan font teks itu indikasinya adalah kompresinya seragam. Semuanya seragam. Interpretasi kemungkinan besar bagian asli dari dokumen itu sendiri. Jadi kesimpulan,
Kita sudah masuk kesimpulan pada bab yang ketiga. Meskipun Ella menunjukkan adanya area dengan perbedaan kompresi tinggi, khususnya pada foto dan stempel, hal tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa dokumen ini palsu. Penjelasan logis yang mendukung keaslian meliputi penempelan foto secara manual di dokumen cetak, tanda tangan dan stempel asli yang ditulis di atas cetakan, proses scanning JPEG yang menyebabkan artefak visual. Penilaian sementara dokumen ini bisa jadi asli, namun hasil digitalisasinya menimbulkan perbedaan kompresi alami yang terbaca oleh Ella sebagai anomali. Ya, jadi penilaian sementara dari AI ChatGPT ini adalah dokumen ini bisa jadi asli, ijazah Pak Jokowi ini bisa jadi asli, bahkan dia tidak mengatakan bahwa 100% asli, tapi dia katakan bisa jadi asli. Ya, seperti yang dikatakan sejak awal, bahwa perlu menjadi catatan bahwa Ella tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya penentu keaslian dokumen dan masih tetap konsisten di part yang ketiga bahwa hal tersebut kesimpulannya adalah dokumen ini bisa jadi asli, namun hasil digitalisasinya menimbulkan perbedaan kompresi alami yang terbaca oleh Ella sebagai anomali. Rekomendasi untuk frekuensi lebih lanjut disarankan untuk pemeriksaan fisik langsung terhadap dokumen asli, pemeriksaan metadata file asli, penggunaan metode forensik tambahan seperti spektrum warna, noise, dan analisis font. Soal spektrum warna, noise, analisis font, noise ya, kita sudah melihat di bagian ini teman-teman ya. Dalam kita pembahasan kemarin ada level swap, Lumian gradients, principal component analysis teman-teman ya. Semua bisa kita melihat di sini untuk tambahan-tambahan. Dan ternyata semua untuk hasil noise, hasil error analysis semuanya memiliki level analisa kompresi yang hampir sama semua. Dan kemudian jika kita melihat di sini ada bagian cap yang agak lebih terang, penjelasannya, interpretasinya adalah pada waktu itu tidak menggunakan stempel secara digital, tapi stempel menggunakan tinta basah dan manual. Akan tapi tingkat kompresinya masih terlihat sejajar dan masih terlihat seimbang sama dengan kompresi error analisis yang lain. Jadi di sini kita bisa lebih banyak mengungkap hal-hal yang belum kita tahu dengan error level analisis. Apakah saya sejak dulu tahu hal ini? Tidak, teman-teman ya. Baru kali ini saya melakukan riset Ella, error level analysis, karena penasaran aja dengan apa yang dikeluarkan statement dari Roy Suryo soal error level analysis. Makanya saya berusaha untuk menjelaskan dan saya berharap ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan rekomendasi ada pemeriksaan fisik langsung terhadap dokumen asli. Dan ini harus dilakukan dengan langkah hukum. Tidak fair kalau misalnya kalian pergi ke rumah seorang untuk minta ijazah Pak Jokowi seperti mereka lakukan ya. Mereka mungkin ingin melakukan pemeriksaan lanjutan ya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen asli, pemeriksaan metadata file asli teman-teman. Akan tapi mereka menggunakan jalur yang salah. Ya, apa yang Rismond dan Roy Suryo lakukan ini sebenarnya mereka masih kurang yakin ya. Masih kurang yakin atas data digital forensik mereka. Makanya mereka ingin melakukan pemeriksaan lanjutan soal file dokumen asli dari ijazah tersebut, pemeriksaan metadata file asli. Jadi pertanyaannya, kenapa kalau mereka kurang yakin soal data forensik yang mereka lakukan, soal Ella, soal semua digital forensik yang mereka lakukan, tapi kok kenapa dalam statement mereka katakan bahwa 1000%, 1000 miliar persen ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau mereka memang yakin bahwa itu palsu lewat data dari hasil data digital forensik mereka, kenapa mereka masih ngotot ingin mencari pemeriksaan lebih lanjut dengan melihat dokumen asli Pak Jokowi? Kalau mereka udah yakin, langsung saja kan bawa ke pengadilan, tak perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap dokumen asli Pak Jokowi. Ya, kalau logikanya, kalau mereka benar-benar yakin soal ijazah Pak Jokowi memang benar-benar palsu lewat data forensik digital mereka, analisa data digital forensik mereka, ngapain mereka masih menuntut Pak Jokowi untuk tunjukkan aslinya lagi? Kalau toh mereka 1000% percaya bahwa itu palsu, langsung saja bawa ke ranah hukum, langsung saja untuk tunjukkan hasil dari analisa riset
forensik digital mereka teman-teman. Langsung tunjukkan di pengadilan dan nanti Pak Jokowi juga akan bawa dokumen aslinya untuk melakukan perbandingan dan melakukan adu data antara hasil digital forensik mereka dengan argumen dari Bapak Jokowi dan pengacaranya. Kan sesimpel itu. Terus banyak yang mengatakan, kalau begitu tunjukkan saja ijazah aslinya. Ya tidak begitu prosedurnya. Mereka sudah tergiring opini-opini ini. Makanya saya berharap agar masyarakat itu benar-benar teredukasi dengan hal-hal yang seperti ini. Bahwa apa yang mereka sampaikan ternyata soal face match ya, soal error level analysis, ternyata bahkan AI itu sendiri mengatakan bahwa perlu dicatat bahwa ELA face match ini tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya penentu keaslian dokumen karena ada banyaknya faktor yang bisa menyebabkan akurasi dari program-program AI ini itu bisa misses atau melenceng atau kurang tepat. Bahkan mereka mau menyatakan asli ini, mereka AI ini masih mengatakan bisa jadi, ya, bisa jadi. Artinya ini kan adalah sebuah pengujian dari AI itu sendiri, dan bahkan AI mengatakan bahwa ini bisa jadi atau kemungkinan, ya, belum ada kepastian, tapi kok mereka bisa mengatakan 1000% percaya ijazah Jokowi asli. Gimana itu teman-teman ya? Coba kalian tulis di kolom komentar juga. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua bahwa ya, jangan mudah tergiring opini, dan juga jangan juga percaya tiba-tiba ada orang yang kirim bukti transfer, ada orang yang tiba-tiba mengirim bukti kiriman dana. Kan banyak tuh teman-teman. Banyak ada yang mengatakan di warung-warung kecil, "Bu, bisa enggak saya isi dana kemudian isi dana, saya mau tarik, nanti saya kirim ke dana ya." Itu banyak terjadi penipuan seperti itu. Kemudian dia melakukan pengeditan di handphonenya, mau menunjukkan bahwa bukti transfer telah berhasil, dia mau tunjukkan kemudian ambil uangnya. Banyak sekali hal itu terjadi. Saya sarankan kepada teman-teman semua, jangan mudah dulu tertipu dengan hal-hal seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, "Bu, bisa gak saya minta uang 500 nanti saya kirim ke dana?" Mari dulu uangnya, minta dulu uangnya. Mari berikan dulu saya uangnya, baru saya tunjukkan dulu, saya mau lihat buktinya, baru saya transfer uangnya ya. Pastikan jangan hanya mereka tunjukkan bukti kemudian kalian langsung berikan uangnya. Ini edukasi kepada masyarakat ya. Apalagi yang kebanyakan korban itu warung-warung kecil teman-teman di pinggir jalan ya. Yang teman-teman yang berusaha untuk membuka usaha kecil-kecilan, warung-warung teman-teman yang 1 kali 24 jam, itu menjadi sasaran empuk oleh pelaku-pelaku penipuan kejahatan dalam hal digital, penipuan digital seperti ini. Jadi saya sarankan jika ada yang minta misalnya mau tarik uang dan kemudian pakai bukti transfer atau dana dan sebagainya, kalian standby handphone kalian, dan kalau mereka katakan, "Kak, ini sudah ya, ini bukti bahwa sudah transfer," jangan langsung percaya. Buka dulu bank account kalian, dana kalian, lihat apakah uangnya sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, baru berikan uangnya. Kalau tidak, jangan, bisa jadi penipu teman-teman. Semoga ini bisa mengedukasi kalian soal digital ini. Saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli, tapi saya berusaha untuk mempelajari agar supaya apa yang saya pelajari bisa mengedukasi masyarakat teman-teman. Ya, thank you so much for watching this video. Mau pengumuman kembali bahwa sebentar lagi kita akan sudah berada di Solo teman-teman. Doakan semoga segala sesuatu berjalan dengan lancar. Terima kasih buat semua kontribusi yang sudah kalian lakukan. Dan buat teman-teman yang ini masih ingin berkontribusi, silakan, nomor rekening di sini, nomor WA saya di sini. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.